she wakes you up. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Bapak Ibu sekalian, Pak atau Ibu siapapun yang menonton video ini bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ave Sulkarnain Fauzisar. Saya buat video ini memang khusus untuk semacam time capsule, time capsule yang bisa nantinya dibuka ataupun diakses oleh guru ataupun tenaga pendidik ataupun juga pengganti saya sebagai kepala sekolah untuk bisa melihat cita-cita ataupun juga visi misi yang kira-kira akan dicapai di 2030 yang kemudian bisa siapa tahu ruhnya bisa tersampaikan. Nah, ini akan kami buatkan, memang video ini akan kami letakkan di channel YouTube khusus yang bisa jadi nantinya diakses oleh kepala sekolah, tenaga pendidik maupun kependidikan, bahkan anak-anak siswa yang ada kaitannya dengan misalnya mata pelajaran-mata pelajaran kepemimpinan ataupun juga manajemen diri dan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jurnal yang coba kami kembangkan, ibarat kata kalau zaman dulu kita sering menulis, entah itu di diary, di blog, ataupun di internet gitu ya. Kalau sekarang misalnya nulis di WA kemudian di-share di grup WA, maka ini adalah bentuk lain daripada itu. Sebenarnya ya bentuknya sama saja. Ini kami coba bikin video jurnal yang nantinya akan kita bahas beberapa hal tertentu yang sebenarnya saya mau ngajak teman-teman viewers yang menonton video ini untuk juga belajar bagaimana caranya belajar justru. Bagaimana caranya belajar untuk memanage ataupun juga untuk mencari informasi-informasi lanjutan yang kaitannya bisa kita temukan di internet dan dengan segala kemudahannya. Saya disclaimer dulu dan perlu acknowledgement dulu di awal bahwa saya bukan expertnya. Saya juga masih kuliah di bidang manajemen pendidikan dan masih terus berupaya untuk belajar membaca, mengumpulkan jurnal, beberapa jurnal-jurnal yang kemarin saya print out, dan saya masih terus berupaya untuk baca. Oke, langsung saja ya kita bahas visi dan misi supaya nantinya siapapun yang memimpin institusi ini punya paling nggak core value, universal value yang nantinya akan coba kita kembangkan. SMP Muhammadiyah Al Ghifari ini sebagai institusi pendidikan yang unggul, harapannya sekarang memang belum unggul, karena untuk bisa ngomong unggul itu kan kita harus ngomong sudah berapa tahun kita mempersiapkannya ya. Ini baru tahun kedua saya membuat video ini. Sudah memang ada kelas 3 SMP angkatan pertama, tapi belum sempat kita bisa melahirkan ataupun juga meluluskan alumni. Sehingga tidak perlu harus punya alumni untuk bisa melihat apa namanya kualitas kita, tapi sudah mulai banyak orang yang belajar dan juga mempersiapkan pondok-pondok pengembangan pondok Muhammadiyah. Kemarin kita habis rapat LP2M di Malang soal itu juga, maka kita harus siap untuk diawasi dan juga dipelajari oleh orang-orang yang akan bertamu ke kita. Dalam melahirkan generasi Qurani, saya bilang di sini, pemimpin dan juga entrepreneur muda yang berjiwa sosial. Ini senada sebenarnya dengan tujuan Pondok Pesantren Muhammadiyah yang pengen mencetak ulama, zuama, zuama itu pemimpin, dan juga ada mualim kalau itu, kalau biasanya mualim pendidik. Tapi ini kita bikin memang karena grassroots-nya kita ini dulu adalah pondok yang dikembangkan oleh wirausahawan, maka kita pengen anak-anak juga punya jiwa entrepreneur muda yang punya jiwa sosial sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya itu gitu. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Visi kami sama 5 tahun periode ini bisa jadi juga akan nambah, tapi juga kami sadar diri dan juga mengevaluasi diri bahwa tantangannya masih banyak dan kita pengen memang visinya adalah terwujudnya kader umat yang hafiz Quran, tetap berbudaya lingkungan dan wirausahawan muda berwawasan global. Nah, kita ukur beberapa indikator yang coba kita kemukakan di sini ini sebenarnya menerjemahkan itu tadi ulama, zuama dan juga dalam hal ini mualim, orang yang mengajarkan kepada orang lain bidang-bidang literasi yang bisa jadi hubungannya dengan ekonomi, wirausahawan muda yang juga punya wawasan global dalam artian punya Mmm, apa, consciousness bahwa dia itu adalah bagian dari masyarakat dunia yang juga harus, apa namanya, punya keikutsertaan dalam memelihara
perdamaian dunia, apa namanya, kondisi stabilitas lingkungan, ekonomi dan juga sosial politik itu anak-anak kita pengen kita ajak dan kita bawa ke sana. Nah, harapannya kita di tahun depan, tahun 2022, 2023 tahun ajaran yang depan, tapi masih di tahun yang ke 2022 secara global kita pengen bikin SMA lagi tuh. Nah, harapannya visi ini juga bisa akan diteruskan ke arah sana. Oleh karena itu kita punya beberapa indikator visi. Yang pertama, terwujudnya kader yang unggul dalam hafalan Al-Quran dan moderat. Maksud kami di sini adalah memang model pesantren tahfiz dalam Muhammadiyah itu baru. Tapi karena memang kita baru-baru ini memang lagi booming soal hafalan dan pondok tahfiz dan lain sebagainya, kami punya harapan sebenarnya anak-anak tetap unggul, apa namanya, tapi juga dia punya, wawasan untuk bisa jadi kader untuk mengajarkan hafalan Al-Qur'annya tersebut. Artinya nggak untuk dipek dia sendiri dan juga moderat dalam artian, eee, di tengah-tengah gitu Muhammadiyah. Ndak yang Muhammadiyah yang kaku, ndak juga Muhammadiyah yang, apa namanya, konservatif boleh tapi nggak yang terlalu kaku begitu ya. Tapi juga nggak Muhammadiyah yang kemudian, terlalu apa ya, bahasanya, mungkin liberal mungkin dan lain sebagainya. Tapi tidak ke arah situ. Kedua, memang kita pengen terbangunnya kader pemimpin berakhlak mulia yang menjadi teladan yang baik, uswatun hasanah bagi semua insan. Nah, ini kan nanti keluar semua nih apa yang ada di kepalanya si kepala sekolah ini nanti akan muncul di video ini dan harapan kita memang ada diskusi-diskusi nanti di kolom di bawah juga ataupun juga secara langsung bisa diskusi dengan kami sehingga nanti ini poin-poinnya kan masih terus akan berkembang. Nah, ini nanti poin yang ketiganya adalah terwujudnya iklim pembelajaran yang integral, adaptif dan juga kompetitif diikuti dengan optimalisasi penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta bahasa global lainnya. Kita bahas pelan-pelan. Iklim pembelajaran yang integral itu maksudnya yang holistik, yang semuanya juga masuk, agama masuk, yang umum juga masuk, ilmu-ilmu, alat dan seterusnya juga masuk. Tapi dia juga punya adab yang bagus ya. Dalam artian adaptif itu selain dia bisa ditaruh di komunitas manapun, dia punya apa namanya core attitude yang dia bisa apa namanya eh bisa ditempatkan. Makanya ada teman-teman yang kemarin bilang memperkuat lagi sebuah mahfudzat al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu, bukan di atas sih sebenarnya. Fauqa itu ya di atas ngawang ya, tapi bukan dalam artian kalau diterjemahkan kemarin ada yang salah nerjemahin itu adab lebih penting daripada ilmu ya. Itu menurut saya kurang cocok dengan itu. Kenapa? Karena kalau bahasanya fauqal ilmi, ya bahwa adalah adab adalah prasyarat untuk belajar ilmu. Sebelum belajar ilmu, baiknya memang kita belajar unggah-ungguh kalau bahasa orang Jawanya. Tapi nggak berarti juga adab jadi lebih penting daripada ilmu, nggak. Karena dua kata yang ada di situ, fauqa dan juga dipisahkan dari kata fauqa tadi itu, tidak membuat satu dan lainnya jadi superlatif sekali. Dalam artian adab ya penting, tapi adab tidak bisa berjalan sendiri tanpa ilmu. Ilmu juga demikian. Tidak bisa kemudian sangat superlatif, kemudian membuat apa namanya adab ini terus juga hindrance, jadi sangat di bawah. Nggak di situ posisinya. Tapi lebih kepada adab sebelum ilmu atau adab di atas ilmu ya. Fauqa kan bisa berarti sebelum juga. Tapi tidak bisa dibilang adab lebih penting daripada ilmu atau uh, adab di atas ilmu. Fauqa ya masih masih masuk kalau di atas, tapi bukan berarti lebih penting ya. Lebih penting adab dibanding ilmu. Nggak seperti itu. Jadi saya kurang cocoknya di situnya. Artinya jangan sampai semangat kita itu belajar adab justru membuat kita ngapain sih belajar ilmu gitu. Nah itu yang sangat sangat disayangkan. Mungkin anak-anak ada yang merasa seperti itu gitu. Akhirnya em, nggak kompetitif sehingga kita pengen ini anak-anak juga punya potensi yang bisa dikembangkan dan diikuti dengan prosesnya itu dengan optimalisasi penggunaan bahasa dan Inggris. Ya, tidak hanya Arab saja, tetapi ada bahasa Inggris yang di sini kami tekankan. Serta bahasa global lainnya, maksudnya bahasa yang kita pengen kemarin anak-anak milih itu bisa jadi ada bahasa Korea, bahasa Perancis, ataupun bisa jadi
bahasa Jepang. Tapi karena melihat beberapa sekolahan seperti Ahmad Dahlan itu sudah sering makainya bahasa Jepang, kita malah justru kemarin itu nemukan anak yang punya catatan-catatan terus dibuang itu bahasa-bahasa Korea malahan. Nah, siapa tahu ini bisa jadi peluang karena memang eh, bangsa Korea punya pabrik-pabrik juga banyak di Indonesia sekarang ini dan kebutuhan memahami bahasa Korea itu sangat-sangat sudah setara dengan bahasa Mandarin sekarang menurut saya. Oleh karena itu kita pengen juga anak-anak punya pilihan untuk bisa mengakses bahasa global lainnya itu di poin yang keempat. Nah, ini kita pengen memang pengen jadi mata pelajaran pilihan tertentu untuk nantinya di semester ke depan. Empat, terbentuknya kepribadian yang tangguh, tercermin dari sikap dan kepribadian mandiri dan peduli lingkungannya. Ini kemarin dari visi dan misi yang sudah ada sebelumnya, ini kan saya terjemahkan dan saya bikin lebih khusus dan terfokus dari visi misi yang sudah dibuat oleh Pak Direktur dan juga visi misi core dari pondok itu sendiri. Nah, ini kan adalah visi misi SMP yang coba kami kembangkan. Nanti siapa tahu di pendidikan formal dikembangkan juga di SMA lebih lanjut. Peduli lingkungan ini dalam artian tidak hanya lingkungan fisik ya, tapi juga lingkungan sosial juga. Kemudian yang kelima, terwujudnya sumber daya insani yang sadar dan arif dalam mencegah pencemaran, kerusakan lingkungan, dan melestarikan lingkungan hidup. Ini sudah pasti ini fisik kalau ini. Dan ini memang sumber daya insani yang pengen kami kembangkan, yang dia secara sadar, conscious, dan juga arif dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan ini. Nah, kemudian yang keenam, terciptanya sekolah yang bersih, hijau, dan meminimalisir sampah yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sampah pengen kita manfaatkan yang organik dengan cara kita bikin komposter kemarin, kita ke depan akan ngajak ibu dapur untuk ngobrol dan juga memilah sampah-sampah yang sudah organik itu yang kita bisa manfaatkan nanti untuk memenuhi kebun-kebun yang ada di sekolah. Tapi yang nggak bermanfaat dalam artian yang lain, em, apa namanya, bisa diminimalisir, maka kita ajak anak untuk tidak tidak buang sampah itu atau tidak mengkonsumsi sampah itu gitu. Jadi mulai diajak anak itu mulai arif tadi itu di poin yang kelima lebih dari awal, lebih awal dari sebelumnya. Jadi kemarin kita inisiatif ada botol aqua ataupun minuman yang 1,5 liter itu anak-anak kita ajak setiap bulan itu dapat stok dari orang tuanya 5 dan semua sampah yang dia konsumsi selama periode waktu itu dimasukkan ke dalam botolnya itu. Nah, syukur-syukur dia bisa ngambil sampah yang lain yang ada di sekitarannya. Sehingga nantinya di akhir bulan per triwulan atau per 2 bulan nanti akan kita kasih apresiasi bagi yang paling banyak punya sampah plastik di dalam eco brick-nya itu. Istilahnya eco brick. Jadi ada istilah botol yang nanti dipadatkan. Eco brick ini nanti kita kumpulkan, kita jadikan semacam tembok ataupun monumen kah atau semacam tempat untuk apa namanya study corner atau reading corner yang kira-kira nanti bisa mengingatkan siswa bahwa oh ini sampahku ternyata bisa jadi manfaat. Oh ini sampahku memang nggak akan bisa kemana-mana nih si plastik gitu. Antara kalau nggak terurai selama ratusan tahun ya ini berakhir di ocean di laut gitu. Oleh karena itu kita pengen itu sudah otomatis. Kalau kita pengen sekolahnya bersih dan hijau, itu kita bisa manfaatkan nanti untuk efektivitas program tahfiz, efektivitas program entrepreneur itu tadi kan nggak mungkin mau jadi entrepreneur kalau nggak punya kesadaran diri untuk menyerahkan diri di sholat duha misalnya. Jadi kita kondisikan sekolah itu sepatunya nggak naik ke kelas itu dalam rangka kan supaya dia pagi dia bisa gelar sajadah di pas istirahat pertama dan semuanya bareng-bareng bukan jamaah ya, bareng-bareng di kelasnya masing-masing untuk sholat duha dan ini harus dipantau oleh wali kelas. Karena wali kelas pagi sudah mantau ngajinya, nah ini tinggal nanti mantau siangnya pas istirahat itu pastikan mereka semuanya atau secara keseluruhan sholat duha. Nah itu kan nggak makan waktu banyak gitu. Kemudian, 7, kita harus punya standar pelayanan memang, terciptanya standar pelayanan pendidikan yang optimal, berstandar ISO 9001/2008 misalnya, itu kan kategori ISO-nya, di tahun 2030. Jadi kita sudah mulai itu nyusun sistem-sistem itu kan dalam rangka untuk mencapai ISO ini gitu. Supaya apa ya, tersertifikasi nanti di kop surat kita. Bayangannya ini ya, saya kasih bayangan bahwa surat kita nanti ada istilah apa centangkan gitu atau ISO 9001 yang ini nantinya bisa menambah kepercayaan masyarakat akan
apa namanya, keseriusan kita dalam hal pelayanan pendidikan. Muhammadiyah tuh udah kelihatan serius untuk nguapain di pendidikan. Tapi dengan adanya sertifikasi standar dan seperti ini, kita akan lebih lebih bisa apa ya, menjual ke orang-orang dan juga bisa jadi kompetisi-kompetisi lain itu bisa bisa masuk ke kita dan peluang-peluang lainnya nanti bisa akan kita dapatkan terutama dalam cara mempresentasikan pelayanan pendidikan kita kepada masyarakat luas secara dunia. Ini kita sudah ketinggalan kalau Indonesia. Singapura, Malaysia itu sudah mulai arahnya ke sini semua. 8. Berkembangnya atmosfer kreatif dalam mendukung terakhirnya entrepreneur muda yang berpemikiran maju. Atmosfer kreatif ini kita coba kembangkan dengan kita mulai dari awal ngadopsi kurikulum Merdeka Mandiri Berubah yang ini sudah kita mulai inisiatifnya dengan mulai banyak banyak kita bikin project. Nah, project ini nantinya kita coba buat bahwa project ini eh, menghasilkan karya anak-anak yang kira-kira nanti bisa dipamerkan dalam ruangan kita sendiri atau dalam etalase tertentu. Kita adakan eksibisi atau semacam eh, apa ya, semacam orang tua nanti diminta untuk kita ajak ngelelang gitu ya, kita ajak lelang-lelangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini nantinya kita punya nih galeri sendiri maju dan lain sebagainya. Kita dokumentasikan secara online maupun offline. Jadi atmosfer kreatif itu anak ada gitu. Selain hafalan bagi orang-orang yang mau fokus hafalan dan juga keluar dari kelasnya, tapi ada juga anak-anak yang memang fokus untuk menggali kreativitasnya. Dan semua guru dan terutama wali kelas akan kita ajak untuk memetakan semua potensi kemampuan anak ini. Sehingga nggak ada lagi kayak sekolah lain saya dengar kemarin dia masih bingung nemuin si potensinya si anak A ini tertentu. Padahal, waduh harusnya sangat banyak sekali gitu. Ada yang orang tua juga menyampaikan kecewa bahwa robotikanya itu hanya sebatas di line follower saja misalnya gitu. Tapi yang lain-lain untuk bisa develop misalnya codingnya, misalnya apa namanya bahasa pemrograman si robot itu masih belum bisa tercover oleh orang apa oleh sekolah. Dan ini wajar. Harusnya sekolah segera harus volatile langsung bergerak untuk nyari ahli ataupun nyari pairing ataupun orang tua asuh lah dalam bentuk yang lain untuk menyalurkan hasrat hasrat potensi anak ini untuk belajar lebih banyak lagi. Nah, ini kan yang kita bikin pendidikan kita agak telat dibanding beberapa negara lain. Gitu. Kemudian nomor 9 pada 2030 terwujudnya kemandirian energi terbarukan dengan kalkulasi 10% dari total dan dari sekolah. Misinya kurang lebih mirip-mirip. Tapi kenapa ini nomor 8 dan nomor 9 ini sangat ambisius? Karena memang pada dasarnya udah terjadi sama semua orang hampir di seluruh dunia. Kita pengen punya kemandirian energi paling nggak 10% lah dari total energi sekolah yang kita butuhkan dalam dalam setahun. Kita harus kompensasi juga. Kalau kalau saya apa namanya boleh ajak teman-teman untuk mulai buka ya isu-isu global itu nanti bisa dicek di eh, saya cek dulu internetnya sempat mati soalnya ini tadi. Oke kita connect di Algifar. Passwordnya masih ingat kan? 29101969A itu. Oke, ini adalah Global Forest Watch. Nah, nanti bisa dilihat. Ini sistem kayak weather radar tapi dia lebih kepada peta dunia ya. Ini Indonesia bisa diselect di sini juga. Ini masih loading memang teman-teman. Ini nanti kita akan bisa lihat secara climate, water, fires dari beberapa tahun ke belakang sampai nantinya ada timelapse khusus gitu ya. Sampai nantinya ada time khusus untuk bisa memperlihatkan apa yang terjadi di kondisi hutan di seluruh dunia itu. Nah, ini semua inisiatifnya digerakkan oleh organisasi-organisasi besar yang bergerak di non-government organization. Ini ada Airbus juga, WRI, World Research Institute, ya. Ini harusnya bisa dilihat sih. Kita close dulu. Select country. Oke. Ada land use, forest change, land cover. Ini harusnya bisa bisa kita cek semua sih. Tapi paling enggak kita harus sadar bahwa
Oh ini mulai kelihatan. Ya agak lama ya teman-teman. Maaf. Aduh. Kita akan buka yang lainnya bahwa inisiatif ini pun dilakukan oleh banyak apa namanya? Banyak masyarakat dunia. Saya bilang tadi bahwa kita bagian dari masyarakat dunia itu. Ini kan kemarin ada Formula E di Jakarta. Anies Baswedan kemarin sempat ada diperiksa juga, tapi inisiatifnya sudah besar sekali. Ini tujuannya untuk mendatangkan ekonomi dan ternyata isu lingkungan bisa dijadikan apa ya upaya untuk meningkatkan ekonomi juga kan. Ada yang bilang selalu nggak bisa bersamaan ini ekonomi sama lingkungan gitu, tapi nggak juga ternyata. Nah ini bisa dibuktikan dengan kasusnya beberapa hiburan inilah gitu. Tidak hanya Formula E, bahkan di Formula One atau nanti bisa dibuka di f1.com itu secara terang-terangan dia di semua eh, channel dan websitenya itu dia nyampaikan bahwa di 2030 dia akan jadi net zero juga gitu. Pasti ada banner atau semacamnya gitu. Inisiatifnya dia itu ingin jadi yang juga ramah lingkungan di tahun 2030 yang karbon emisinya itu adalah nol gitu. Bayangin, itu komitmen yang selain mahal tapi juga ternyata dia pakai untuk ini juga apa untuk apa namanya untuk bagian dari dia promosi karena masyarakat dunia itu makin ke sini sudah semuanya pengen pengen energi yang terbarukan, pengen apa namanya pengen punya eh, apa namanya mobil listrik misalnya ya. Dan ini semuanya sudah ada di mana-mana. Nanti coba cek YouTube-nya sendiri deh. Dia itu eh bahkan bahkan ini kok apa namanya? Semua di sosial media ya, terutama ya di apa ya, latest standings lifetime ini. Timings driver standing Seijo latest. Begini aja F1 net zero. Oke. Kita sambil belajar ya, memang. Jadi bisa jadi ini. Nah, ini Formula One determine reduce carbon footprint reach net zero by 2030. Formula One has unveiled revised branding as part of its long-term push to become more sustainable championship. Jadi ini ibaratnya balapan tercepat di dunia ya. Semua mobil tuh nggak ada yang lebih cepat dari mobil F1 loh. Dan itu ini balapan sistemnya, bakar bensin ibaratnya. Tapi mereka itu announce ini dari sejak 2019 untuk berkomitmen kuat jadi net zero carbon di tahun 2030. Ini gila nggak sih? Maksud saya gini, ini adalah bukan institusi pendidikan loh ini. Bukan yang sifatnya pengen punya misi mencerdaskan bangsa ini. Ini tujuannya mereka cari profit. Tapi kok mau-maunya dia apa namanya, berani menghilangkan apa ya, kalau dulu kan ada istilah irgasm, ada V6, V12 turbo gitu, ada yang mesin-mesin yang suaranya kencang sekali, yang itu mulai dihilangkan karena nggak ramah lingkungan itu tadi. Terus mulai sekarang ini hybrid era toh, Max Verstappen kemarin menang dengan cara yang kontroversial. Terus ini kan sudah mulai nanti akan komitmennya kalau nggak salah tahun ini mereka itu full pakai sustainable fuel, nggak mau pakai bahan bakar fosil yang asli dari fosil, tapi dari tanaman semuanya di tahun 2026 kalau nggak salah. Nanti perubahan ini baru kalau nggak salah. Nah ini sudah mulai arahnya jelas mereka itu menuju ke 2030 bakalan gua nggak punya emisi karbon sama sekali loh gitu loh. Ibaratnya emisi karbon tuh kita punya kayu misalnya, kayu satu itu segini ini kan kalau misalnya kita bakar, kita melepaskan karbon dioksida ke udara kan, CO2 itu. C-nya itulah karbon maksudku. Jadi dengan kita konsumsi listrik kan, listrik sumbernya misalnya kita bakar batu bara. Dari kita bakar batu bara misalnya satu kilo itu emisinya kan ada jelas gini. Nah listrik yang kita pakai semua itu kan juga ada emisi karbonnya. Nah dia tuh sampai mau komitmen seperti itu loh. Beberapa negara yang kami dulu belajar di Australia itu bahkan
ada tempat khusus untuk compensate karbon dengan cara dia akan nanam pohon. Satu pohon itu dengan periode waktu misalnya 4 tahun, dipilih pohon yang punya carbon sequestration yang bisa akarnya langsung ke bawah tanah itu banyak, itu bisa diukur berapa kubik per tahun gitu. Jadi ada hitung-hitungannya, bahkan ada orang yang khusus menjual jasa itu untuk kompensasi karbon di tempat yang lain, di benua yang lain untuk bisa dia ibaratnya, oh gua karbon setahun tuh ngasilin segini emisi gua, maka emisi ini akan tak bayar dengan cara aku nanam di tempat orang lain gitu. Ini organisasi yang sifatnya bukan pendidikan, maka akan sangat jadi tanda tanya besar kalau institusi pendidikan yang pengen nantinya menjadikan itu tadi ruhnya Gerakan Muhammadiyah yang punya masyarakat sebenar-benarnya tadi, nggak punya inisiatif ini juga gitu loh kayaknya. As part of its wider sustainability synergy strategy. Sehingga ini kita bring forward ke visi dan misi kita untuk apa ya? Memperjelas upaya kita untuk itu tadi punya kemandirian energi terbarukan lah paling nggak sekolah itu. Entah dengan cara kita nggak usah muluk-muluk masang solar panel dulu ya. Kita mulai ngurangi misalnya konsumsi energinya di waktu-waktu yang tidak diperlukan misalnya. Dengan cara kita punya program tanam di tempat yang lain seperti yang tadi itu saya jelaskan misalnya. Atau kita mulai bikin saluran biogas dari kotoran anak-anak misalnya. Atau mulai make itu jadi biogasnya untuk masak dapur ibu-ibu misalnya yang ada di dapur kita. Atau secara apa namanya, punya semacam climate team yang kalau di beberapa kemarin inisiatif yang di British Council itu ada seminar internasional itu, dia ada anak-anak itu siswa dipakein kacamata ibaratnya kayak James Bond-nya untuk matiin listrik-listrik yang nggak berguna itu. Dia ada tim sendiri untuk seperti itu. Paling nggak nih kalkulasi kita mulai cuma 10% loh, 1/9 dari kebutuhan energi sekolah. 1/10 kok, 1/9. Artinya cuman 9/10 yang bisa dikelola nanti dari energi yang lainnya selain energi terbarukan. Siapa tahu syukur-syukur ya ada bagian lah pakai solar panel supaya anak-anak juga punya punya cara untuk belajar. Saya yakin di 2030 sudah akan murah solar panel itu dalam artian eh, jangan kok bilang oh ini terlalu muluk-muluk enggak mah justru saya bilang 10% itu alah sangat rendah sekali gitu. Hanya kayak partisipasi males gitu seharusnya yang keluar dari komentar saya sebenarnya. Maka dari itu misinya nanti teman-teman bisa baca, tapi kurang lebih akan diterjemahkan dari eh, visi yang tadi itu. Jadi ya nanti diterjemahkan lagi menjadi program-program gitu. Harapannya program ini juga nanti kita dokumentasikan secara lengkap dengan sistem kegiatan, nanti dikeluarkan dananya dengan sistem keuangan dan seterusnya dan seterusnya. Ini membuat kita lebih aware ya. Paling nggak ini sementara pertemuan pertama ini ngobrol dulu soal cita-cita besar kita dan juga hal-hal yang mendasari itu bahwa kondisi hutan di dunia ini sudah mulai kacau begitu ya. Semua lahan ini kan selalu gara-gara perkembangan penduduk ini kan semuanya jadi lahannya tetap tapi jumlah penduduknya naik terus. Jadi maka nanti ya kebakaran hutan, kemudian harga-harga semuanya kan akan naik. Ini ada ininya juga grafik-grafiknya. Nanti saya tunjukkan di video lah di pertemuan berikutnya bagaimana hutan dunia itu eh, berubah land use-nya dan banyak yang disorot di dunia itu adalah Indonesia gitu loh. Ini Evan tadi yang inisiatif dia berani apa namanya? Sustaination ID ini nanti bisa di-follow, nanti kita bahas ya. Ini bagaimana orang-orang kita, artis-artis itu sudah pada pada ini Tasya ya, Tasya Kamila. Nanti ada Maudy Ayunda juga yang dia ikut inisiatif ini gitu ya. Ada game board yang kita pengen beli kemarin itu namanya Eco Fun Poly, Monopoly tapi dalam bentuk apa namanya permainan board game semacam kita punya sampah justru bukan duit nilai tukarnya tapi justru pakai apa namanya kartu sampah siapa yang paling cepat ngebuang sampahnya ataupun mengkompos sampahnya itu dia yang menang. Nah, itu menarik nanti kita pengen punya juga Eco Fun Poly agak
agak mahal karena dibuat dari bahan-bahan yang daur ulang, sekitar 300.000 atau 600.000 gitu. Nah, itu sudah termasuk dengan biaya kirimnya harusnya. Nanti kita pengen coba ke arah sana juga. Ini mohon maaf karena apa namanya internetnya semacam ini. Nah, ini ya pelan-pelan harus mulai dari kita, anak-anak yang mulai kita ajak. Saya pun bikin eh, grassroots pemahaman understanding yang dari bawah dari segi komunitas ini mau di Ayunda juga omongannya juga sustainable juga. Nah, dia ada punya video sebelum ini nih, cara memahami uang, terus kemudian cara apa namanya bahasan sustainable dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira sampai di sini dulu, mungkin kepanjangan, terus ngobrolnya juga udah kemana-mana. Saya merasa apa namanya saya merasa terhormat bisa ngobrol dengan jenengan-jenengan ini yang nantinya akan menggantikan saya dan ya semua generasi-generasi penerus di SMP Muhammadiyah Al Ghifari. Semoga nanti kita bisa ketemu di pertemuan yang lain dan semoga jenengan semua diberikan kemudahan untuk terus belajar, terus memperbaiki diri ya kan. Terus bagaimana caranya kita bisa excel dan punya keunggulan yang lebih daripada sekolah lain sehingga punya ciri juga gitu selain pesantren Muhammadiyah yang masih dicari cirinya itu tadi tapi kita juga bisa mulai dengan cara memperbaiki dan terus berinovasi terkait terkait apa namanya peran kita di dunia pendidikan ini karena lagi-lagi yang kita cari kan bukan profit kalau di dunia pendidikan kalau mau carinya profit harusnya nggak di sini gitu kan. Harusnya segera bisnis aja di tempat lain. Maksud saya gitu. Mohon maaf kalau ngomongnya juga nggak terlalu banyak jeda, sehingga apa namanya kesannya terlalu banyak ngomong malahan. Nanti kita ketemu dan ngobrol dengan cara yang lain. Misalnya kita akan mulai pakai kamera untuk ngevlog begitu ya. Sistemnya pakai HP ataupun ini kan pakai pakai OBS Studio. Saya ngerekam layarnya ini sendiri. Nanti siapa tahu ada kemungkinan-kemungkinan lain dan kita bisa temu di video selanjutnya. Terima kasih. Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.